Allah menciptakan bahagia itu sebetulnya bukan pada banyak dan bagus, tapi pada syukur. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat bahagia, beruntung, sukses orang yang Islam, cukup rezekinya dan puas qanaah dengan apa yang Allah berikan padanya. Jadi nikmat itu sebetulnya bahagia itu pada qanaah, Pak. Mau ditambah juga barang kita nggak bisa bahagia karena keinginan itu seperti meminum air laut. Makin diminum, makin haus. Bapak ingin HP yang bagus, Pak? Jangan beli yang sekarang, tahun depan akan ada model baru. Nanti tahun depan, jangan dulu, nanti yang akan datang ada lagi model baru. Semua tuh dirancang supaya kita pengen terus, ya. Bukan tidak boleh, boleh dunia ini boleh. Tapi jangan sampai menghilangkan kemampuan kita dekat dengan Allah. Karena kalau kita udah memikirkan keinginan, zikir kita biasanya berkurang. Betul? Syahwat, nafsu apalagi? Nafsu, jabatan, kekuasaan, popularitas, ini nafsu. Bu, kan ibu sudah agak senior, nggak usah maksain diri pengen banyak followers lah ya. Cukup cucu aja 3 udah. Karena necen itu nenek centil. Saya suka lihat itu di medsos sudah sepuh gitu. Aduh, jadinya prihatin ya kan. Pakai baju olahraga, saya tidak bermaksud meremehkan, tapi kan gimana lah ya, kita tahu sendiri kalau udah senior kan beda dengan zaman SMA. Gaya demi membuat konten, agar like, subscribe, mau apa, nggak penting, nggak penting. Saya tadi dengar di TV, ada seorang asisten profesor Jepang masuk Islam, Pak. Hanya karena ketimun. Apa yang membuat beliau masuk Islam? Apa kaitan dengan ketimun? Beliau sebelumnya udah baca juga tentang Islam, tapi belum tergerak. Tapi ketika ke Turki, ada orang sudah sepuh, mau makan ketimun dan cuma satu ketimunnya itu. Melihat orang Jepang ini, mau yang satu-satunya ini diberikan kepada orang Jepang ini. Dan itu terkesan sekali. Ini cuma segitu-gitunya, dia sendiri perlu, tapi melihat orang lain perlu diberikan. Hidayah datang dari sana. Ini Islam. Nah, rezeki itu untuk begitu. Nikmatnya rezeki itu bukan ketika kita kumpulkan, tapi ketika manfaat untuk orang. Ibu akan lihat, Bapak lihat, coba kalau sedekah ke orang, ya, tapi lakukan dengan ikhlas. Itu pun tertariknya kenapa? Karena orang yang memberi itu nggak ada kaitan dengan konten. Bisa ngasih nih ketimun, hadirin, ketimun saya tinggal 1. Itu ada yang perlu ketimun ya, saya beri dia timun, ya nggak jadi hidayah. Keikhlasan, nah, hadirin. Maka nggak usah ribet lah, harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, itu bukan tanda kesuksesan, ya, tapi itu adalah ujian.
Nggak usah ribet dengan konten, nggak usah pengen viral. Yang menakdirkan viral itu Allah. Berapa banyak yang ingin viral, nggak viral-viral ya kan? Tapi lagi ngorok, viral hadirinnya. Udah, nggak usah ngeribetin diri. Bapak Ibu kalau punya anak populer, jangan bahagia. Harus banyak berdoa karena siapa tahu ngasih contoh buruk yang ditiru oleh jutaan orang viral. Gimana mentau batinnya? Benar? Ini saya mohon maaf ya teman-teman yang menyimak. Ini saya baru dapat laporan medsos ini juga katanya kalau digabung-gabung 22 juta. Itu bukannya jadi bangga Pak, tapi kalau salah ucap sekian juta nanti mengamalkan dosanya seperti apa? Makanya sudahlah, enggak usah tamak kepada jabatan, kedudukan, tamak mah kepada amal soleh aja. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.